Kalau di Saudi Pak ada orang yang tahu dukun sudah dibunuh Pak. Kata Umar bin Khattab, darbatul kahini darbatus sahiri haddus sahiri darbatun bisaif. Hukuman bagi dukun, bagi penyihir, darbatun bisaif. Dipotong lehernya. Ini kata Umar nih. Nah, kita tidak diresmikan. Ya namanya Perduno. Persatuan Dukun Nusantara. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya, nikmat hidayahnya, itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian dilanjutkan yaitu menuntut ilmu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamuhu kana lahu ajru hajjin taman hajjatahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang pergi menuju masjid dan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali ia menginginkan untuk mengajarkan, untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka ditulis baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang saat ini berhaji secara sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah memuji orang-orang yang berilmu daripada orang-orang tidak berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Dan kata para ulama, seandainya hadis keutamaan menuntut ilmu itu hanya satu saja, hanya satu saja hadis yang tadi, yang barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, cukup saja, cukup itu saja. Itu sudah cukup. Apalagi yang kita harapkan di dunia ini? Apalagi yang kita harapkan setelah kematian kita, kalau tidak surga? Oleh karenanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan wal hasil annahum mutafaqqihuna ala anna al-ishtighal bil ilmi afdal min ishtighalat bin nawafil. Kesimpulannya adalah para ulama sepakat bahwasanya sibuk dengan ilmu itu lebih baik
daripada sibuk dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, seperti as-saum, was-salah, wat-tasbih. Seperti puasa, salat, bertasbih. Wa nahu dzalik min nawafilil ibadatil badan. Dan yang sejenisnya dari amalan-amalan sunnah ya, yang al-badaniyah. Wa min dalailihi siwa ma sabaqa anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin. Dalilnya adalah karena menuntut ilmu atau manfaatnya ilmu itu bisa dirasakan oleh pemiliknya atau oleh orang lain. Ya, wan nawafil al-madhkurah mukhtassatun bihi, dan sunnah-sunnah yang barusan disebutkan tadi, solat, puasa, ya, salat sunnah, maksudnya salat sunnah, puasa sunnah, kemudian apa tadi, tasbih, ya, itu khusus bagi pemiliknya saja. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahala menuntut ilmu. Syekh Basim hafizahullah, ya, salah satu seorang ulama Yordania, murid senior dari Syekh Al-Albani rahimahullah, tatkala daurah di Batu kemarin, beliau mengatakan, isbir ya talabal ilm, bersabarlah wahai penuntut ilmu. Ya, karena Anda duduk di majelis ini itu sejatinya adalah ibadah. Ya, orang tidak menyadari, makanya malas menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu bagi orang yang sudah mengetahui ilmu tersebut, itu sebagai pengingat dan ibadah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang belum tahu, sebagai ya pengetahuan, terus kemudian diamalkan. Nah, jadi insyaallah pada hari ini kita akan membahas kitab At-Tauhid. Kita akan masuk pada saya akan membaca syarah dari kitab At-Tauhid, yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Mengapa kita memilih kitab tauhid ya untuk kita pelajari? Yang pertama, banyak di masyarakat kita ya orang-orang yang datang ke dukun, bahkan mempercayainya. Ya, dan kita harus tahu mana yang dukun, mana yang bukan dukun. Ya, orang sekarang itu pokoknya pecinya putih, jubahnya putih, berjenggot putih, pakai sorban. Dia sudah mengira itu adalah kiai atau ustaz atau wali. Akan tapi dia yadda'i atau mengaku bahwasanya mereka mengetahui yang gaib. Ya, atau meminta pertolongan kepada jin atau memberikan jimat. Padahal itu dukun. Ya, di masyarakat kita terutama di Banyuwangi banyak seperti ini. Ya, banyak yang percaya jimat. Ya. Kemudian percaya mitos-mitos. Ya. Di antara mitos misalnya, kalau kita itu makan di depan pintu misalnya, rezekinya nggak masuk. Ya. Kemudian kita mitos yang lain. Kalau misalkan kita bilang ke anak kita, berat banget kamu itu. Oh, enggak boleh, ditegur kemarin. Kemarin tadi malam ditegur saya. Saya gendong anak saya, Masya Allah, berarti sekarang ya pintar makan tak gitu kan. Berat ya katanya. Gak ilo katanya. Gak tahu apa alasannya. Ya, banyak mitos-mitos yang seperti ini. Ya. Dan beranggapan sial dengan sesuatu merupakan kesyirikan. Kemudian banyak juga orang-orang yang pergi ke kuburan. Ya. Kalau ziarah tidak masalah. Ya, pergi ke kuburan itu ada dua. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ada yang syar'i dan ada yang syirik. Atau ada yang bid'ah, ada yang bid'ah. Ziarah ke kuburan yang syar'i mendoakan si mayit. Ya, mendoakan mayitnya. Itu ziarah yang syar'i. Ya, kan tapi di antara kita tuh jarang ke kuburan, Pak. Jarang ke makam kita. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Ya. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kalian. Ya, untuk apa? Mengingat mati. Tapi kita nggak pernah ke kuburan. Ya. Ke kuburan hanya memakamkan saudara-saudara kita saja. Nah,
Ziarah yang syar'i adalah mendoakan mayit, ya, sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat, mengingat mati. Adapun ziarah yang enggak benar, ya, yang bid'ah atau yang syirik, ya, dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama yang syirik akbar. Ziarah yang syirik akbar yaitu adalah langsung meminta kepada mayit. Ya. Allah mengatakan dalam surat Fatir, walladzina tad'uuhum min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Yang intinya Allah mengatakan yang kalian minta itu mereka tidak memiliki sedikit pun dari kulit arinya kurma. Ya. Sekecil kulit arinya, kalau jenengan buka kurma, jenengan buka, kemudian kulitnya ada lapisannya kan di antara biji sama kurma yang putih, nah itu namanya kitmir. Ya, setipis itu aja loh yang kamu minta doa itu tidak punya. Gitu. Kok kita minta sama dia? Kan gitu. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa sama dia, la yasma'u du'aakum. Enggak bisa mendengar dia itu. Walau sami'u, oke, kalau seandainya kata Allah, mereka mendengar. Mastajabu lakum. Mereka tidak akan mengabulkan doamu. Nah, ini banyak di antara kita masih meminta, di antara saudara-saudara kita masih meminta kepada orang yang mati. Ya. Kemudian ya, jenis yang kedua, ya, yaitu yang tadi meminta langsung. Ini parah ini, karena menjadikan si mayat seperti memiliki rububiyah, ya, seperti Allah, ya, parah apa namanya, syirik dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Adapun yang kedua, dia meminta kepada mayit untuk memintakan sesuatu kepada Allah, ya, bukan tawasul, ya, meminta kepada mayit untuk memintakan sesuatu kepada Allah. Misal, wali fulan, wahai wali fulan, tolong doakan saya, tolong sampaikan keinginan saya kepada Allah. Ingat, dia berdoanya kepada siapa? Kepada wali fulan, kepada mayit. Nah, ini tidak boleh, ini syirik akbar juga. Ketika mereka ditanya, ya, ma na'buduhum walladzina tad'una min dunihi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kalau mereka kamu tanya, ya, kenapa kamu kok berdoa sama dia, sama berhala-berhala, sama si orang-orang soleh yang sudah wafat itu? Mereka mengatakan, mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada dia, illa, kecuali hanya liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Adapun jenis yang ketiga, yaitu, ya, ini adalah syirik asghar, atau bisa dikatakan apa, ziarah yang bid'iyah, yang bid'ah ini, yaitu seorang meminta kepada Allah, mintanya langsung kepada Allah, ya, akan tapi bertawasul dengan orang yang soleh yang sudah mati itu. Contoh, ya, dan ini syiriknya kecil, syirik asghar, dia berdoa di makam Syekh Fulan, ya Allah, ya, dengan wasilahnya Syekh Fulan, ya, sampaikanlah hajat-hajatku. Nah, ini syirik kecil, karena apa? Mintanya kepada Allah saja. Minta kepada Allah, tapi dia menggunakan tawasul dengan siapa? Syekh Fulan. Ya, dia nggak minta kepada si mayit, tapi minta kepada Allah. Atau dia minta kepada Allah dan meyakini bahwasanya kuburan wali tersebut memiliki keutamaan, yaitu misalnya tempatnya mustajab. Ini juga termasuk kesyirikan kecil, karena yang dia tahu, yang memberi manfaat dan memberi rezeki itu Allah, ya, dia tahu. Tapi ini syirik kecil. Akan tetapi ziarah-ziarah seperti ini, ya, itu dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Di dalam kitab ini nanti, tidak tahu beberapa, ya. Dan kemudian mengapa kita mempelajari tauhid? Ya, banyak di antara masyarakat kita yang menyembelih hewan itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi untuk danyang suatu daerah. Misalnya sebentar lagi, beberapa hari lagi, ya, saya nggak sebut, nanti dikerutuk saya. Ya, menyembelih untuk penunggu laut, menyembelih untuk penunggu gunung,
Ya, mau bangun jembatan nyembelih kepala kerbau, menyembelih kepalanya ditaruh di bawah jembatan. Ini kan kesyirikan. Ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya. Kemudian banyak yang masih berdoa kepada selain Allah. Ya, di antara berdoa kepada orang yang mati tadi, orang di antara kita misalkan, mbah dulu, saya ingat mbah saya dulu. Tatkala jenengan tahu itu, Pak, jembatan itu, sampingnya dulu itu kan gumuk itu. Sekarang kan diratakan ya. Dulu kita mainnya di situ. Waktu masih kecil ya, main di situ. Sama mbahnya itu gini kan. Lewat kono amit yo. Kono ngucapno amit mbah putune ati liwat. Aku bayang, masa putune mbah berarti kan anaknya jin ya. Saya bilang gitu. Ya, amit mbah. Suruh minta amit. Artinya apa? Minta perlindungan, permisi sama jinnya. Kan enggak boleh. Termasuk syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Atau seorang misalkan, saya pernah mendengar sendiri dari paman saya sendiri. Ya, saya tidak tahu namanya Dato Ibrahim. Tidak tahu siapa namanya dia. Pokoknya dia Dato Ibrahim. Kalau seandainya kamu, ya waktu itu masih usum-usumnya togel, yang gerandong, tahu gerandong ya Pak? Gerandong minta nomor kepada jin. Gerandong namanya. Tidak tahu kalau istilahnya di sini apa. Di sana gerandong namanya. Ya. Kalau seandainya kamu diganggu sama jinnya, bilang kamu minta ya, aku muridnya Dato Ibrahim, atau panggilin wahai Dato Ibrahim. Kalau di Arab sana ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna gitu. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong kami. Itu kalau di Arab seperti itu. Kalau di sini siapa? Dato Ibrahim. Enggak tahu Dato Ibrahim itu mana. Paman saya sendiri yang ngomong ini. Dulu saya ingat sendiri waktu masih SMA. Ya. Nah, ini kan kepercayaan seperti ini masih ada di masyarakat kita. Begitu juga perkara apa namanya, meminta perlindungan kepada jin dan kemudian jimat apalagi, masya Allah pada masyarakat kita. Dan baru-baru ini ya agak lama itu dukun ya diresmikan organisasinya. Kalau di Saudi Pak ada orang yang ya tahu dukun sudah dibunuh Pak. Katanya Umar bin Khattab darbatul kahini darbatus sahiri haddus sahiri darbatun bisaif. Hukuman bagi dukun, bagi penyihir, darbatun bisaif. Dipotong lehernya. Ini kata Umar nih. Nah, kita tidak diresmikan. Ya namanya Perduno. Persatuan Dukun Nusantara. Loh. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya. Dan di antara yang penting mempelajari kitab tauhid ya, yaitu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu berisi yang pertama Al-Quran dan hadis. Beliau menyebutkan bab, kemudian Al-Quran, dalilnya dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah hadis baru ucapan salaf atau ucapan para sahabat atau ucapan ulama-ulama dari kalangan tabi'in atau ulama-ulama yang sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini sedikit sekali ucapan ulama. Tapi yang banyak adalah hadis dan Al-Qur'annya. Ini kita pelajari. Berarti kita mempelajari ini sama seperti mempelajari tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi mentadabburi Al-Qur'an tidak harus antum buka mushaf baca terjemah, tidak. Antum buka ini tadabbur Al-Qur'an dalam bab apa? Akidah atau tauhid. Ya, antum belajar kitab fikih itu juga tadabbur Al-Qur'an dalam bab ibadah fikih. Ya, jadi seperti itu tadabbur Al-Qur'an. Ya. Kalau memang misalkan antum bisa baca tafsir, itu juga termasuk tadabbur Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga mempelajari kitab tauhid atau mempelajari tauhid itu mengamalkan perintah Allah. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sebelum Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, Allah mengatakan wa dzakir, ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi orang yang beriman.
Dan tauhid adalah pokok dakwah para nabi. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah." Terus wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An ya'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah nanti akan datang insyaallah sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Dan juga lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Ya. Ya, tidak sempurna seseorang mengatakan saya bertauhid tapi dia masih melakukan kesyirikan. Berarti dia masih melakukan kesyirikan, bukan bertauhid lagi. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sekelas nabi. Ya, sekelas nabi. Nabi Ibrahim, ya, sekelas nabi, beliau masih berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekkah itu aman, ya, wajnubni, dan jauhkan diriku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, untuk kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa takut dirinya dan anak keturunannya menyembah berhala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam, ya, di akhir juz 1, ya. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dan Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, mana ya, ta'budunan. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, Nabi Yakub tatkala mau mati, beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati. Ya, ini bapak yang sayang sama anaknya. Ya, harus tahu. Ya, jangan kita tanya kepada anaknya, kalau saya mati nanti kamu makan apa, nak? Sudah, rezeki urusan Allah, Pak. Kita harus tanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku mati? Anak-anak Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, ya, wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami menyembah Tuhanmu, ya, dan Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, yaitu ilah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri. Ya, kalau sudah orang itu mau mati, mendengarkan ucapan anaknya seperti itu, tenang rasanya. Mengapa? Alhamdulillah, anakku masih mentauhidkan aku. Masih mentauhidkan Allah. Ya. Dan dosa, mengapa kita mempelajari tauhid? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, yang mencampur adukkan antara keimanan dan kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain atau di bawah dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Misalnya orang mati bunuh diri, orang mati berzina, orang mati, ya, dibunuh. Setelah membunuh, dia dibunuh, dia belum bertobat. Masih ada harapan tidak untuk diampuni oleh Allah? Masih ada, ya, karena di bawah kesyirikan. Tapi kalau orang mati dan ia habis berdoa, misalkan datang ke, misalkan atau bilang misalnya dia memberi sesajen kepada laut, kemudian Allah murka, diombang-ambing, dia tenggelam di laut, mati dia, dan dia belum sempat bertobat. Bagaimana dia matinya? Mati syirik besar. Dan orang yang melakukan kesyirikan besar keluar dari agama Islam, walaupun KTP-nya masih belum dirubah, ya, masih Muslim, agama Islam, ya. Tapi di sisi Allah bagaimana? Nah, ya. Dan kita mempelajari tauhid ini bukan untuk menghukumi orang, ya Pak, ya. Ya, tidak, bukan untuk menghukumi orang, akan tapi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, ya, atau untuk kita dakwahkan. Bukan kita menghukumi, oh dia mati pasti syirik, tidak boleh.
Mengapa? Karena zahirnya dia masih muslim, maka dia dimakamkan seperti orang muslim. Nah, adapun urusan dia dengan Allah, ya dia musyrik, urusan dia dengan Allah sudah. Nah, ya, tapi takutkan Allah mengatakan, mengangkat suara kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu melebihi suaranya Nabi. Ya. Apa hukumannya? Allah akan menghapus antahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Hukumannya Allah akan menghapus amal-amal kalian wa antum la tash'urun, dan kamu enggak sadar. Ya, ini yang dikatakan dosa kita, pahala kita terhapus, ya, tapi kita tidak sadar. Itu yang kita takutkan. Nah, kemudian ya pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya, selain semua itu, ya, karena orang yang berbuat syirik, bahkan sekelas Nabi mendapat ancaman dari Allah. Ya, sekelas Nabi mendapat ancaman dari Allah. Ya, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, walaqad ba'atsna walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta. Jika kamu itu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh amalmu akan terhapus. Wala takunna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi SAW dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diancam oleh Allah kalau berbuat syirik dihapus amalnya. Nah, ini ancaman dari Allah. Masa cuman kita berdoa, kita menyembelih, ya kan menyembelihnya baca bismillah. Ini baca bismillah walaupun baca Al-Quran sebelumnya, kalau tujuan menyembelihnya itu bukan untuk Allah, untuk berhala atau untuk jin atau untuk penunggu suatu tempat, ya sama Pak, itu perbuatan syirik. Ya. Nah, kita masuk pada kitab. Ya. Kitab ini matanya kitab tauhid itu ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kitabnya kalau kita tahu kitab matanya tipis segini tipisnya, kemudian apa namanya di sebesar saku. Ya, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, dan ini harus kita hafal. Ya, bagi penuntut ilmu harus hafal kitab ini. Ya, minimal sedikit kita hafal. Ya, kalau kita tidak menghafalnya, atau minimal setiap bab kita hafal satu dalil, biar kita ketika mendakwahi saudara kita, ini tidak boleh Pak, ini tidak boleh Bu, ini tidak boleh Mas, apa dalilnya? Kita tahu. Minimal kita hafal satu dalil dalam kitab tauhid. Ya, harus kita hafal dalilnya. Antum mungkin sudah hafal karena ustadznya sering mengucapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu dalilnya. Satu, jadi tentang tujuan utama diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan antum sudah hafal. Antum lagi harus dihafal. Setiap bab minimal satu dalil harus kita hafal minimal. Kalau antum menuntut ilmu, minimal antum hafal. Ini biar membekas ilmu itu. Kalau kita nggak menghafalnya, nggak membekas Pak. Sekarang apalagi kajiannya 1 bulan sekali. Ya, sebenarnya kajian ini adalah di pekan ketiga. Saya pulang itu setiap pekan ketiga. Qadarullah pekan ketiga kemarin anak saya ada apa ya, sejenis wisuda perpisahan sekolah TK-nya. Nah, jadi pas hari Ahad, jadi saya harus mendampinginya. Nah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau dilahirkan di Uyainah, ya, yaitu dekat Riyadh pada tahun 1115 Hijriah. Ya, beliau itu menghafal Quran sama bapaknya di usia kecil, masih kecil menghafal Quran. Ya, dan waktu itu bapaknya itu seorang qadhi, seorang hakim di Uyainah. Qadhi itu kalau sekarang hakim ya, nggak sembarangan orang ditunjuk menjadi hakim itu, nggak sembarangan di sana pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang di Saudi seorang hakim tidak sembarangan. Ya, bukan namanya hakim, bukan. Ya, memang asli dia hakim, ditunjuk oleh pemerintah karena ulama dia. Ya. Dan beliau belajar
agama kepada bapaknya yang pertama, dan kepada ulama di negeri Najd, ya, di Najd sana, ya, dari ulama-ulama kibar di sana. Dia boleh belajar sama ulama-ulama, ya. Dan beliau di masa beliau menjumpai bid'ah, khurafat, terus kemudian banyak orang yang tabarruk dengan kuburan, dengan pohon, dengan batu, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, menulis kitab tauhid ini sebagai rujukan untuk membenarkan akidah atau memperbaiki akidah, dan agar orang-orang itu ikhlas beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah, ya, sekarang negeri Saudi, ya, berkat pertolongan Allah kemudian melalui tangan beliau, ya, sekarang menjadi negeri tauhid. Dan kitab ini banyak yang mensyarah, ya. Ada Syekh Utsaimin, namanya Al-Qaul Al-Mufid. Kemudian Syekh Shalih Fauzan sendiri punya kitab namanya I'anatul Mustafid, lebih tebal dari kitab yang akan kita bahas. Kemudian ini kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ini disusun oleh Syekh Shalih Fauzan untuk pemula, ya, untuk pemula kata beliau. Kemudian Syekh Abdul Razak punya syarahnya, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin punya syarahnya, dan hampir semua masyayikh itu memiliki syarah ini. Dan di Indonesia yang fenomenal yang punya syarah ini adalah Ustadz Firanda hafizahullah, Ustadz Yazid hafizahullah, itu punya syarah kitab tauhid. Ya, karena saking pentingnya tauhid ini, Pak. Ya, saking pentingnya. Ya, kalau orang mengaku, ya, sudah hijrah dari sunnah, saya hijrah dari yang pertamanya awam terus mulai hijrah ke sunnah, tapi nggak mau belajar tauhid, sukanya tematik terus, itu mudah terombang-ambing dia. Ya, bisa jadi dia mendapatkan syubhat dari saudara yang lain yang membolehkan seperti pemujaan kubur, berdoa kepada kubur. Oh, ternyata iya ya. Akhirnya iya ya. Kembali lagi. Nah, jadi kita harus penting untuk menguatkan akidah kita. Bagi yang sudah pernah khatam, untuk murajaah. Ya. Bagi yang pernah khatam untuk murajaah. Bagi yang belum pernah, untuk menambah ilmu. Nah, ya. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, ya, di Riyadh. Nah, kita masuk pada kitab tauhid. Kitabut Tauhid. Kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau mengatakan menyebut Bismillah yaitu sebagai, ya, mencontoh Al-Quran yang diawali dengan Bismillah, dan mencontoh surat Nabi SAW tatkala beliau menulis sesuatu kepada Heraklius, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Begitu juga dalam surat An-Naml, Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Sulaiman menulis Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tatkala kita menulis surat, itu disunnahkan kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menulis WhatsApp, pesan, salam dulu atau Bismillah? Ada tafsil. Kalau kita ingin ingin mengabarkan sesuatu info, maka yang kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim tanpa salam, tidak apa-apa. Karena dalam surat Nabi tidak salam, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin membuat info Bismillahirrahmanirrahim, hadilah kajian gini-gini, itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin chatting, ya, namanya chatting itu adalah ingin ngajak bicara, maka kita mengucapkan salam. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, ala kulli hal, jangan sampai dikatakan ini mengucapkan salam dalam surat bukan salaf. Tidak, itu tidak berpengaruh pada salaf-salafnya, Pak. Ya. Nah, kitabut tauhid. Tauhid itu kata beliau masdaru wahadahu ay ja'alahu wahidan. Yaitu masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Menjadikan sesuatu itu satu.
Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan Syekh membawakan ayat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, Ibnu Abbas mentafsirkan illa liya'budun ay illa liyuwahhiduni. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Karena ibadah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba', ya, wa annal ibadata la tusamma ibadata illa ma'at tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Ya, sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Maksudnya apa? Tidak ada kesyirikan di situ. Ya, tidak ditujukan untuk selain Allah. Ya, sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali dia harus bersuci dulu. Ya, paham ya? Nah, kemudian beliau mengatakan liya'buduni, liya'buduni aslinya gitu, lamnya ya-nya dihapus, untuk beribadah kepadaku. Al-ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa, at-tazallulu wal khudu', yaitu tazallul, merendahkan diri, wal khudu' dan tunduk. Ya, jadi tatkala kita tunduk dengan syariat Allah, tatkala itu kita beribadah kepadanya. Ya. Jadi ibadah jangan hanya dikatakan ibadah itu sholat. Orang itu ibadahnya Masya Allah. Sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, hajinya Masya Allah, umrah Masya Allah, ya, qiyamul lail Masya Allah, semua infak Masya Allah. Ya. Tapi dia masih bermuamalah dengan riba, misalnya. Tapi dia misalkan masih sering datang kepada kuburan. Nah, ini bukan ibadahnya Masya Allah, bukan. Karena itu tidak dianggap oleh Allah. Ya. Karena Nabi saja yang ibadahnya kayak gitu, Pak. Diancamkan sama Allah, la in asyrakta la yahbatana 'amaluk. Kalau kau syirik, dia hapus amalmu semua. Ini Nabi SAW yang amalnya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Amal belum tentu diterima. Jenengan amalnya sudah pasti diterima apa mboten, Pak? Sudah tahu amal sudah diterima. Berharap. Nah, tapi sudah belum tentu kan diterima atau tidaknya. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Tapi saya tanya, dosa jenengan, bukan jenengan, dosa kita. Sudah pasti dicatat atau enggak? Pasti. Kita istighfar, sudah pasti diampuni enggak dosa kita? Belum tentu. Kan seperti itu. Ibadah kita belum tentu dicatat, dosa kita pasti ditulis. Ya. Berbuat syirik lagi, na'udzubillah min dzalik. Ya, sedangkan Nabi yang ya dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang. Kemudian ibadahnya Masya Allah. Antum kalau bisa ngikuti Nabi SAW secara sempurna, melebihi sahabat dengan nggak ada. Ya, sholat malam, tengah malam, bangun sampai kakinya ngapal bengkak. Ya. Kemudian dengan antum kalau ingin tahu kehidupan Nabi SAW sehari-hari, baca kitab Riyadhus Shalihin, amalkan satu kitab itu, Pak. Ya. Berat rasanya. Ya. Berat rasanya. Tapi kita disuruh mencontoh beliau semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Nah, adapun ibadah secara syar'i, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Yaitu suatu ungkapan. Jadi ibadah itu adalah, ini kaidahnya. Agar kita tidak salah memahami yang namanya apa? Ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un, suatu ungkapan yang mencakup ya, sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Ibadah itu sesuatu ungkapan yang mencakup ya, sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Nggak mungkin Allah tidak cinta sholat, itu nggak mungkin.
Allah nggak meridhai orang yang sholat itu tidak mungkin. Jadi kalau Allah cinta dengan sesuatu itu dan Allah meridhoinya, berarti itu apa? Ibadah. Minal aqwali, baik berupa ucapan. Wal a'mali, baik berupa amalan. Az-zahirah, yang nampak, al-batinah, yang tidak nampak. Maksudnya yang tidak nampak urusan hati. Itu ibadah. Tawakal yang tidak nampak contohnya. Ya, tawakal, kemudian takut, itu juga termasuk ibadah. Ya. Dan apa kecocokan ayat di atas dengan tauhid? Yang pertama adalah annaha tadullu ala wujubit tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Kecocokan ayat tersebut dengan bab, yaitu bahwasanya ayat tersebut menunjukkan wajibnya orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan itu. Itu tujuan tauhid. Dan apa yang bisa diambil dari ayat di atas, yaitu yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain. Yaitu wajibnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah ala jami'i tsaqalain, kepada dua makhluk. Ya, untuk dua makhluk, itu jin dan manusia. Dan jin memiliki dibebani syariat sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana syariatnya umat Islam. Ya. Kemudian annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqal ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Ya. Sesungguhnya pencipta kita, seorang khalik, khalik itu yang berhak untuk diibadahi, ya, daripada yang tidak menciptakan. Khalik, pencipta, adalah yang berhak diibadahi daripada yang tidak mencipta. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maka ayat ini bantahan bagi penyembah berhala dan selainnya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Masya Allah, dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ibrahim mengatakan dalam surat As-Saffat, mirip ayat ini. Dalam surat As-Saffat, qala ata'buduna ma tanhitun. Mengapa kau menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Ya. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Ya. Dan tatkala itu Nabi Ibrahim membawakan makanan kepada berhala-berhala itu. Faragha ila alihatihim qala afala ta'kulun. Nabi Ibrahim datang kepada tuhan-tuhan mereka, kepada berhala-berhala. Dibawakan makanan. Afala ta'kulun. Loh, kenapa kau enggak dimakan? Malakum la tantiqun. Loh, kenapa kamu enggak bisa bicara? Ya, ini memakai logikanya. Ya, kalau dalam surat Al-Anbiya, tatkala Nabi Ibrahim ingin menghancurkan berhala-berhala, disisakan satu berhala yang besar, dikalungkan kapaknya di sini. Ya. Tanya, siapa yang melakukan merusak berhala-berhala ini? Dia mengatakan, qalu sami'na fatay yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada pemuda yang dikatakan namanya Ibrahim. Fa'tu bihi, ya, dan seterusnya, datangkan Ibrahim. Kemudian, kenapa kamu rusak? Apakah anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhu hadza. Yang melakukan itu yang besar itu. Bukan saya, yang besar itu yang melakukan. Gitu. Nah, ini membuat logika. Enggak mungkin, dia enggak bisa bergerak kok. Masa menghancurkan yang kecil itu? Dijawab kan akhirnya. Sudah tahu enggak bisa bergerak, enggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu sembah? Nah, itu logikanya Nabi Ibrahim untuk ya. Ya, kemudian fa'tu bihi ala a'yunin nas. Datangkan semua manusia. Ya.
Kan qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ya, datangkan kayu-kayu yang banyak. Ya, jadi buat rumah seperti kayu seperti rumah. Ya, kemudian dibakar itu. Setelah itu Nabi Ibrahim dilemparkan pakai ketapel yang buat nempel meriam itu. Nah, karena Allah lihat didatangi malaikat Jibril. Ya Ibrahim, halaka alayya hajah. Apakah kamu memiliki hajat untukku? Kamu butuh aku enggak Ibrahim? Butuh enggak kamu? Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Amma antalah. Kamu enggak butuh saya. Amma Allah, na'am. Allah ya. Aku butuh. Tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apakah Allah akan menurunkan makhluknya yang lain untuk menurunkan hujan biar padam? Tidak. Atau Allah mengirimkan angin sebagaimana ya anginnya Nabi Sulaiman dikirim biar Nabi Ibrahim kan ketapel saya dikirim angin saat langsung bisa meloncatnya terlalu jauh? Tidak. Tapi api adalah makhluknya Allah. Allah katakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan siapa? Ibrahim. Ini tawakalnya Nabi Ibrahim. Ya, ujiannya Masya Allah. Ya, beliau mentauhidkan Allah, bapaknya Abul Anbiya, Abu Tauhid. Ya, bapaknya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ya, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Li'annahu al-khaliq wa hum makhluqun. Yaitu penjelasan tentang tidak butuhnya Allah kepada makhluknya. Ya. Dan butuhnya makhluk kepada Allah. Allah mengatakan setelah wa dzakir fa inna dzikra fa'al mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak butuh dari mereka itu rizki dariku, enggak butuh saya. Ya, dan aku enggak butuh makanan dari mereka. Ya, kecuali mereka itu ibadah kepadaku untuk maslahat mereka sendiri. Yaitu apa? Surganya Allah. Nah, kemudian kita masuk pada ayat yang kedua. Tapi ini sampai jam berapa, Pak? Biasanya jam 6 ya? Kurang 15 menit. Kita singkat. Insyaallah Insyaallah ini tiap pertemuan saya usahakan tiap pertemuan itu satu bab. Karena kan 1 bulan sekali. Tidak kita seperti pertemuan yang misalnya sepekan sekali kita bisa baca runtut. Semua syarahnya Syekh Shalih Fauzan bisa kita baca pelan-pelan sedikit-sedikit. Karena sebulan sekali maka kita cukup poin-poinnya saja. Yang penting kita paham maksudnya ayat ini itu apa, maksudnya bab ini itu apa. Nah, jadi agar pemahaman kita itu untuk menghatamkan kitab itu bisa segera kita punya pemahaman global tentang masalah kesyirikan ini. Ya, kalau kita fokus pada pentingnya tauhid, mungkin 1 tahun masih bab pertama. Kemudian apa itu tauhid, apa itu syirik kita nggak tahu. Yang syirik mana ya kan gitu. Tapi yang penting kita selesaikan bab satu persatu. Yang penting kita maksud dari yang diinginkan oleh Syekh itu kita terpenuhi. Baik. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani abudullah, yaitu untuk menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Taghut kata Syekh Shalih mushtaqun minat tughyan, yaitu bentuk lain dari kata tughyan. Ya, apa itu tughyan? Wa huwa mujawazatul haddi, yaitu sesuatu yang melampaui batas. Ya, batasnya kita suruh menyembah Allah saja. Ya, dia menyembah Allah dan selainnya, kan melampaui batas. Fa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghut. Ini kaidahnya taghut itu apa? Setiap yang disembah dari selain Allah ya itu taghut. Adapun berkaitan dengan manusia wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridha disembah, maka dia taghut. Kalau berkaitan dengan patung, mayit ya yang dia nggak ridha untuk disembah sebelumnya, maka dia bukan taghut. Ya, tapi
Kalau dia ridho maka dia tauhid. Sekarang saya tanya pertanyaan, Nabi Isa alaihissalam tauhid bukan? Bukan. Mengapa? Dia tidak ridho. Ya, dia tidak ridho disembah. Jadi jangan semua yang disembah oleh Allah adalah tauhid. Nabi Isa tauhid disembah ini. Nah, keliru. Karena ada tambahan kalau berkaitan dengan manusia, wa huwa radin bil ibadah. Jadi harus ridho dengan ibadah. Maka dia dinamakan tauhid. Ya, misalnya orang harus sujud sebelum pertama. Kalau pertama saya pernah di pondoknya adik saya dulu di Bondowoso, di situ Bondo. Ya. Itu setiap orang yang berjalan, kiainya duduk di sini misalkan. Setiap orang yang ingin mau ke situ harus jalannya pakai lutut. Gini dijongkok gini. Nah, setelah disalami itu biasanya kita salaman mencium tangan itu tidak masalah. Diangkat kan gini kan, harusnya kalau diangkat tidak masalah. Itu tidak, tangannya disejajarkan dengan lututnya. Dia salaman segini aja. Jadi sehingga seorang itu harus sujud. Subhanallah. Saya sama ibu dulu. Salaman. Nah, ya sudah saya jalan berdiri dak. Duduk depannya duduk, kemudian tak angkat tangannya ini. Jadi gimana daripada saya sujud menyembah sama siapa? Sama dia. Anda boleh. Nah, ya orang-orang tolak-tolak ini. Ya, alhamdulillah pada waktu itu jenggot saya masih belum tumbuh. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kecocokan ayat ini dengan bab apa? Anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Ini penting, Pak. Ya, sesungguhnya dakwah kepada tauhid ya dan dakwah untuk meninggalkan kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seluruh rasul dan pengikut-pengikutnya. Ya. Oleh karenanya ayat ini mengandung beberapa faedah. Ya. Annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirki. Ya, hikmah dari diutusnya rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Sesungguhnya agama para nabi itu ada satu, yaitu Islam. Wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa tarku asyirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Yaitu agamanya satu, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Walaupun syariatnya berbeda. Mungkin tata cara puasanya beda, tata cara sholatnya mungkin beda. Ya. Nah, seperti sholat, kan ibadah sholat ya. Di zamannya Nabi Nuh sholatnya menghadap kemana? Ya. Gimana Nabi Ka'bah dibangun di zaman Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu termasuk keturunannya Nabi Nuh. Nah, ini mungkin Allah alam di mana, tapi mereka syariatnya berbeda. Tapi yang jelas kalau sholat kata para ulama pasti ada sujud dan rukuknya. Ya, pasti ada sujud dan rukuknya. Tapi entah sholatnya bagaimana itu kita tidak tahu. Ya. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dari ayat di atas, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Dalam ayat tersebut ada kandungan dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu peniadaan, wal isbat dan penetapan. An-nafyu la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali di dunia ini. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali siapa? Allah saja. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah di dunia ini. Kita tetapkan satu, illallah, kecuali Allah saja. Ya. Nah, wa anna an-nafya al-mahad laisa bitauhid. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bima jami'an. Dan menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah tersebut ya tidak akan tegak tauhid seseorang kecuali dengan dua rukun tadi. Yang pertama berarti beriman dulu kepada Allah atau menetapkan Allah satu-satunya zat yang disembah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya. Dalam surat dalam surat Al-Baqarah juga sama. Ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang beriman kepada Allah
siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yaitu tauhid itu. Jadi harus kufur dulu kita kepada sembahan selain Allah. Bukan kita menyembah Allah saja, kemudian kita juga menyembah yang lainnya. Sama Pak dengan orang musyrik. Orang musyrik itu orang musyrikin, mereka menyembah Allah tidak? Bismillah. Mereka menyembah Allah. Ya. Walakin akan tetapi tatkala mereka menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Ya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, banyak juga surat Luqman. Ya, mereka mengatakan kalau dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan Allah. Ya, Allah yang mengatakan. Dan seterusnya. Ya, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ini musyrik. Kalau sudah menyembah selain Allah sudah, maka dia kafir. Ya, kafir dan musyrik sama-sama keluar dari agama Islam. Akan tapi namanya beda. Ya, musyrik juga kafir. Ya, musyrik juga kafir. Akan tetapi istilah-istilah itu beda. Seperti innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab jelas, Nasrani dan Yahudi jelas dia. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Yang menyembah Allah dan menyembah selainnya. Nah, dia menyembah Allah juga. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ya, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk menyembah Allah saja. Untuk menyembah ya Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbakti. Dan jangan sampai kita setelah kita bertauhid, setelah kita mengenal manhaj salaf ini, setelah kita hijrah, justru kita malah semakin keras kepada orang tua. Tidak boleh. Allah mengatakan dalam surat Luqman, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, jangan kau taati. Wa sahibhuma, lihat Allah mengatakan wa sahibhuma, dan pergauli keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan baik. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua kita seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ibunya waktu itu masih musyrik. Tatkala saat itu terkenal di Mekah orang yang paling berbakti kepada ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Pak Waqqas. Ya. Setelah itu, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ibunya, kalau kamu nggak kembali ke agama nenek moyangmu, ibu nggak akan makan sampai mati, dan kamu dikatakan Sa'ad adalah pembunuh ibunya. Saat ya apa ya, bismillah, dijarno sih temen saya ibu itu sampai menjelang ajalnya mau mati, dikatakan, wahai ibu, seandainya sampean punya nyawa 100 bu, kemudian mati 1, kemudian jenengan ngomong kayak gini lagi, mati lagi sampai akhir, aku tidak akan meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kan ini tauhidnya yang kalau sudah benar seperti itu, tapi masih berbakti kepada orang tua. Nah, ya, dalam ayat ini yang bisa kita ambil adalah anna tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah perkara pertama yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Ya, wa huwa awwalu huquqil wajibah 'alal 'abd. Dan tauhid adalah perkara pertama, ya, yang diwajibkan kepada hamba, yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Kemudian azmatu haqqil walidain haitsu atufa haqqahuma ala haqqi.
Ya besarnya hak kedua orang tua yang mana Allah menyandarkan, menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua tadi. Ya, ani abudul wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian untuk menyembah Allah saja dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah gandengkan antara berbakti dengan tauhid. Jangan sampai kita semakin bertauhid justru semakin kereng kepada orang tua. Ya. Nah, harus semakin lembut. Kenapa? Dengan kelembutan itu bisa jadi, oh anakku dulunya kasar. Kok tiba-tiba setelah ngaji sudah punya jenggot, celananya sudah cingkrang, kok semakin lembut. Ini yang dipelajari apa ini? Nah, ini ikut. Lagi yang buat pelajari itu apa, nak? Ini, ayo ikut ngaji. Dapat hidayah melalui kita. Sebaik-baik hadiah yang kita berikan kepada orang tua kita adalah menunjukkan jalan kebenaran, Pak. Itu sebaik-baik hadiah. Ya. Kenapa? Dengan misalkan orang tua kita masih berbuat syirik dan kita misalkan bertauhid kepada Allah, kemudian orang tua kita masuk neraka, kita di surga kita nggak ketemu dengan orang tua kita. Adapun kalau kita bertemu dengan orang tua kita di surga, Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ya, orang yang beriman dan anak cucunya juga beriman, maka akan kami pertemukan dia di surga. Misalkan anak ini di surga yang nomor 8, misal ya, nomor 8. Orang tuanya di nomor 3. Maka yang anak yang nomor 8 itu akan diangkat ke surga nomor 3. Wa ma alatnahu min amali min syai'. Kami enggak peduli dengan amal dia sedikit pun. Yang penting dia sama-sama surga, akan kami kumpulkan dengan orang tuanya. Atau sebaliknya. Ya, anak di atas, orang tua di bawah. Anaknya ke bawah ya enggak, orang tuanya yang di atas. Kata para ulama seperti itu. Ya, hadiah terbaik untuk orang tua adalah menunjukkan jalan hidayah. Ya, makanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya. Bapaknya dulu berdakwah sampai diancam. Ya, qala dalam surat Maryam, fa illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau seandainya kau enggak berhenti dakwahi aku Ibrahim dan kaumku ini, la arjumannak, tak rajam kamu. Diancam sama bapaknya sampai seperti itu, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, kan tuti. Nah, sebentar ya. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ya, makna dari syirik adalah ini makna dari syirik taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Ya, yang mana itu menjadi kekhususan Allah. Contoh berdoa hanya kepada Allah. Kita berdoa kepada mayit. Berarti menyamakan antara mayit dengan Allah. Ya, kita menyembelih itu ibadah, berkorban ibadah hanya kepada Allah. Tapi kita menyembelih untuk danyang. Nah, ini menyamakan antara Allah dengan danyang. Ya, ini kaidahnya seperti itu. Jadi menyamakan antara Allah dengan selain Allah, yang mana itu menjadi kekhususan Allah. Maka ini adalah kesyirikan. Ya, dan syai'a sedikit pun ini nakiratun fi siyakin nafi tufidul umum. Nakirah yang belajar nahwu ada ma'rifah dan nakirah. Ya, kalau ada ma'rifah, ada nakirah, sebelumnya ada larangan. Dalam usul fiqh dinamakan apa? Ya, tufidul umum. Nakirah ini umum. Jadi mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ya, yang bisa diambil dari ayat ini, anna syirka haramun qalilahu wa katsirah. Sesungguhnya syirik itu haram sedikit maupun banyak, kabirahu wa saghirahu, syirik kecil maupun syirik besar. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu kulla dzalik. Karena kalimat syai'an, sesuatu itu nakirah, sesuatu yang belum jelas, maka memberi manfaat umum, baik itu besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Jadi syirik hati-hati, Pak. Ya, dan Nabi SAW beliau pernah suatu ketika
mengajarkan doa agar kita terbebas dari kesyirikan. Ya, Nabi mengatakan kurang lebihnya ala unabbiukum, maukah ala adullukum, maukah kamu akan aku tunjukkan sesuatu ya tentang masalah ini. Karena beliau mengatakan ittaqus syirka fa innahu akhfa min dabibin namal, atau kama qala alaihi salatu wasalam, hati-hatilah dari kesyirikan karena kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut. Ya, kesyirikan lebih samar dari rayapan semut. Terkadang semut merayap di leher kita, di badan kita nggak terasa. Ya, lebih samar dari rayapan semut. Itu kesyirikan. Yes, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ya terus ya apa? Ya terus gimana? Ya, kita bisa mengetahui kesyirikan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah mau kalian aku beri tunjukkan sesuatu yang mana jika kau mengucapkannya akan hilang syirik besarnya maupun syirik kecilnya. Kemudian Nabi membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu ya terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini dari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cari nanti di YouTube atau di Google doa terlepas dari kesyirikan, ada. Kalau Google yang nggak ada, Google jahat ini. Ya, menyembunyikan ilmu dia. Ada insyaallah. Ya. Nah, kemudian ya, ayat yang kelima ini ada 10 wasiat. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Ya, di pertemuan berikutnya. Ini insyaallah nggak nutut waktunya, karena ini ada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang kata Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad ya falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum sampai wa anna hadza sirati mustaqima. Ya, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka bacalah dia ayat ini, ayat dalam surat Al-An'am ini sampai dari qul ta'alu sampai wa anna hadza sirati mustaqimah, sampai sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ikhwan ada pertanyaan, tafadhal. Dua aja mentok. Oh. Dia bil jahal. Taib. Sebagian ulama ini ada perbedaan pendapatnya tentang masalah udzur bil jahal. Apakah orang yang melawan kesyirikan itu mendapatkan udzur bil jahal atau tidak? Allahu a'lam. Semestinya apabila dia itu hidup di lingkungan yang seperti ini, yang di mana media sosial itu di mana-mana, dan dia perlu kita ketahui bahwasanya bodoh itu ada dua. Ya, dia bodoh karena tidak tahu dan bodoh karena tidak mau tahu. Ya, bodoh yang mendapatkan uzur itu bodoh karena memang dia benar tidak tahu. Dia sudah belajar mengaji, tapi ternyata dia belum tahu, belum sampai bab ini. Dia taunya ini boleh, tapi dia masih ngaji terus belajar. Ternyata ini tidak boleh, maka dia mendapatkan uzur bil jahal yang ini. Ini semua sepakat. Nah, adapun yang kedua, yaitu orang yang tidak mau tahu. Ya, dia nggak mau tahu, nggak ngurus aku. Ya, nggak ngurus dia. Ada kajian nggak mau datang. Ada misalkan kita share di keluarga, ada YouTube potongan-potongan itu, dia nggak mau dengarkan. Nah, itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Allahu a'lam. Ala kulli hal, masalah ini adalah urusan Allah, Pak. Ya, kita nggak tahu apakah dia mendapatkan udzur bil jahal atau tidak, kita tidak tahu. Jadi ini adalah urusan Allah. Ya, tapi kita setidaknya bagi kita harus menyampaikannya. Ya, dan kita kalau menyampaikan itu, jenengan kan pasti insya Allah sekarang sudah banyak grup WhatsApp. Biasanya keluarga itu pun ada, RT pun ada, ya kan? Nah, bagaimana cara dakwahnya? Jenengan cari short, ya, yang potongan kecil, download, kirim.
Jangan sehari sekali, 1 pekan sekali aja. Kalau sehari sekali itu nggak akan dibaca. Paling dakwah ini nggak senang sudah. Sepekan sekali. Buat judul yang kontroversial. Misalnya masalah berdoa, menyembelih bukan karena Allah. Nah, kok menyembelih begini? Ya, kok hukum menyembelih begini ya? Pasti orang kan penasaran dengan hukum ini. Maksudnya apa ini? Dikenal. Oh, ternyata sudah dapat. Seandainya hidayah masuk akan mudah dia. Kalau hidayah nggak masuk, Nabi SAW mendakwahi pamannya mau mati aja nggak bisa, apalagi kita kan seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jangan setiap hari Pak bosen dia. Oh ini pasti serseranya fulan, pasti apa? Dakwah. Mas malas sih pas ceramah ini jadi malas itu. Akhirnya apa? Bosan. Tapi kalau sepekan sekali enggak. Ya, jangan artikel yang panjang-panjang. Kalau ada artikel panjang potong yang setengah aja. Maksudnya jangan artikelnya, maksudnya kutipan yang cocok dengan dia. Situ. Atau flyer itu. Jangan setiap hari. Ya, atau buat status. Nah, biasanya status itu yang paling mengena. Mengapa? Orang itu kadang iseng, walaupun orang musuh kita, dia nggak suka sama kita. Kita berstatus, dia itu mantau status kita, Pak. Mantau dia, ingin cari kesalahan atau penasaran. Ya siapa tahu dapat hidayah dari situ. Nah, gitu, Pak. Ya, misalkan kita nggak mampu untuk mendakwai, oh ini nggak boleh begini, nggak usah. Ya, seperti itu dakwahnya. Tapi Allah a'lam. Ya, sudah, ya. Alhamdulillah. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.